Pembunuhan bangsa itu terjadi ketika pemerintah tidak melarang, ketika pemerintah tidak membatasi, ketika pemerintah malah justru menganjurkan informasi-informasi terbuka itu untuk diakses sebagai hal yang disebut oleh salah satu Menteri Kominfo kita sebagai hal yang undeniable, yang tidak terhindarkan. Selamat berjumpa kembali di Kopi Panas Radar. Mari kita seruput dulu sedikit supaya isunya tambah panas, analisisnya juga, pengertiannya juga, tapi hati tetap dingin. Saya mau bicara tentang satu peristiwa yang belakangan ini menghebohkan ketika ada seorang remaja putri dengan inisial NF berusia 15 tahun, kelas 3 SMP, melakukan pembunuhan hampir tanpa alasan pada seorang balita inisial apa berusia 5 tahun. Apa yang terjadi? Kok bisa-bisanya hal ini terjadi di negeri kita? Ini sosiofak. Ini adalah produk dari kebudayaan bangsa kita saat ini. Produk dari values, norms, morality, dan etika yang berkembang pada bangsa kita saat ini, melahirkan perilaku sosial atau sosiofak yang ternyata diantaranya berbentuk kekejaman yang hampir tidak masuk akal, ini unimaginable. Tentu saja ini bukan peristiwa pertama dan satu-satunya, tapi ketika ini dilakukan oleh seorang remaja putri hampir tanpa motif dan tanpa perasaan dan sadar diri melakukan pembunuhan itu, semua analisis menjadi buntu. Analisis para kriminolog, psikolog, dan yang lain-lain. Apa yang terjadi pada anak tersebut? Tapi yang lebih miris lagi sebenarnya, apa yang terjadi pada masyarakat kita? Apa yang terjadi pada bangsa kita? Kok bisa-bisanya masyarakat dan bangsa ini melahirkan seorang anak yang seperti itu? Padahal NF itu dikenal sangat pendiam, pendiamlah, tapi tidak punya masalah dengan lingkungan. Memang bapaknya bercerai, dia hidup dengan ibu tiri, tapi nampaknya kehidupan rumah tangga biasa-biasa saja. Dan yang paling menarik, anak 3 SMP ini menunjukkan kecerdasan yang menurut saya di atas rata-rata. Pertama adalah bahasa Inggrisnya sangat bagus. Kedua, gambar atau lukisan yang dia buat itu juga sangat baik. Kelihatan dia berbakat untuk itu. Yang ketiga, pemahaman atau komprehensi sosial atau social quotient-nya tinggi. Ini memahami persoalan-persoalan sosial itu dengan baik. Tapi seluruh kelebihan-kelebihan itu ternyata tidak menghindarkan dia menjadi mungkin semacam psikopat. Ya, yang secara umum orang tidak menyadari bahwa remaja itu memiliki kecenderungan untuk melakukan tindakan yang negatif dan destruktif, ya, bahkan kriminal di tingkat tinggi seperti itu. Saya kira kalau ada seorang anak seusia demikian memiliki ibu tiri atau orang tuanya bercerai, itu adalah persoalan umum. Artinya banyak sekali kasus semacam itu di negeri ini atau di negeri lain. Yang kasus-kasus seperti itu tidak kemudian menjadi penyebab, ya, broken heart yang begitu berlebihan sehingga seorang anak yang begitu cerdasnya tiba-tiba melakukan tindakan yang unimaginable itu.
Jadi apa sebenarnya penyebabnya? Saya kira penyebab yang paling utama itu adalah gadget. Saya berulang kali membicarakan ini. Gawai yang digunakan oleh NF itu telah memberi dia semacam pengetahuan, juga pengalaman ya, yang bisa dirasakan sampai kepada tingkat fisiologis neuron-neuron tubuhnya pada yang lain-lain itu bergetar. Karena apa yang dia saksikan, apa yang dia resepsi dari gadget itu bentuknya film ya, yaitu Chucky dan Slenderman itu. Dua film horor yang menyangkut anak-anak, di mana Slenderman memang pekerjaannya adalah menjaring anak-anak untuk dibunuh. Chucky itu boneka anak-anak. Satu tontonan yang seperti itu, apalagi kalau ditonton berulang-ulang dan berseri-seri, itu semacam internalisasi. Sama dengan kita menanamkan nilai-nilai kebangsaan, nilai-nilai kesopanan, nilai-nilai keagamaan yang secara rutin kita berikan kepada dia, itu internalisasi namanya. Transmisi dari pengetahuan juga kepada seorang anak. Ketika internalisasi nilai-nilai yang dibawa oleh film Chucky dan Slenderman itu begitu intens, melebihi intensitas dari orang tua yang mengajarkan keadaban, budaya atau tradisi, melebihi guru-guru yang secara intens mengajarkan pengetahuan, melebihi guru agama yang mengajarkan tentang kaidah-kaidah agama, melebihi pemerintah yang mengajarkan aturan-aturan. Karena empat yang lainnya itu terasa sangat konservatif, kaku, membosankan dan monoton. Sementara film ini menawarkan sensasi, ketegangan, hormon meningkat dan yang lain-lain. Jadi sangat menarik, sehingga proses internalisasi itu menjadi semakin kuat. Nah, saya kira beberapa elemen tradisional itu tadi kalah kuat atau bahkan pecundang di hadapan gawai tersebut. Gawai itu benar-benar telah berhasil membentuk seorang anak yang memiliki kecenderungan kriminal itu. Dan apa hebatnya adalah bahwa dia melakukan itu dengan sadar, dengan kemauan yang sangat tinggi bahwa saya ingin membunuh seorang anak. Nah, saya kira ini menjadi lampu merah buat bangsa kita, terutama government atau pemerintah, bahwa di kalangan anak kita ternyata telah muncul potensi-potensi destruktif yang luar biasa. Ini generasi post milenial. Apakah di milenial juga tidak ada kecenderungan seperti itu? Tapi seberapa jauh pemerintah menyadari itu? Seberapa jauh ia menganalisisnya, melakukan survei dan riset? Seberapa jauh dia memikirkan solusi, jalan keluar, atau mungkin cara-cara untuk menangkal dampak-dampak negatifnya? Saya tidak pernah dengar mengenai itu. Yang ada adalah kebijakan responsif. Ada kejadian, dia respon. Reaktif saja gitu. Responsif saja. Tapi tidak ada kebijakan yang fundamental, yang mendasar untuk mengatasi persoalan itu. Bagaimana kalau itu terjadi pada mereka, anak-anak muda atau anak remaja yang justru memiliki kecerdasan tinggi, justru dia menjadi bibit dari manusia unggul. Dia menggunakan keunggulan dan kecerdasannya itu untuk melakukan tindakan kriminal, kejahatan dan destruksi yang dampaknya bisa sangat luar biasa akibatnya. Kalau kita melihat kronologi dari cara NF membunuh apa, itu adalah kronologi dari cara pembunuhan yang sangat profesional, sehingga orang tidak tahu. Kalau dia tidak melaporkan langsung kepada polisi, mungkin polisi perlu berhari-hari untuk memecahkan masalah itu. Nah, pembunuh dengan kecerdasan semacam ini sudah banyak ada dalam sejarah hidup kriminalitas bangsa-bangsa di dunia. Apakah kita akan melahirkan para pembunuh hebat
kriminalitas besar yang tidak hanya membunuh orang lain, tapi juga membunuh jiwa orang lain, membunuh sebuah organisasi, membunuh harapan orang. Kalau dia masuk ke dalam politik, apa yang akan dilakukan kriminalitasnya? Kalau dia masuk dalam dunia akademik, dalam dunia riset, apa yang akan dilakukan dalam risetnya? Kalau dia masuk dalam dunia agama, bagaimana kecenderungan destruktif dan psikopatik ini terjadi di dalam dunia agama dengan kecerdasan yang dia milikinya. Makanya saya berulang kali menyerukan bahwa gawai, terutama internet, itu harus dilarang untuk anak-anak, bahkan anak muda. Sampai dia usia 17 tahun, dia punya KTP, secara legal, yuridis, dia sudah harus bertanggung jawab terhadap perbuatannya sendiri. Barangkali boleh dia menggunakan gawai itu dan mengakses dunia data yang begitu luar biasa. Ada kesiapan atau modal, mental, intelektual, kultural, sosial, dan yang lain-lain yang sudah dimiliki anak muda 17 tahun itu untuk menghadapi invasi, menghadapi tsunami nilai-nilai baru yang pada masa muda tidak mungkin dia bisa menanggung itu semua, yang pada masa remaja tidak mampu dia menangkal itu semua. Dia hanya menjadi korban dari invasi atau tsunami itu. Karena itu sampai 17 tahun kita siapkan anak-anak itu tadi dengan modalitas yang saya sebut tadi itu, intelektual, emosional, psikologis, kultural, sosial, dan yang lain-lain. Nah, itu tugas guru. Jadi begitu dia keluar dari SMP atau SMA, dia sudah memiliki modal itu dalam menghadapi dunia baru. Tapi ketika anak masih hijau, kencur, sudah dibebaskan untuk mengakses mahadata dengan seluruh kedegilan yang ada di dalamnya, itu sama aja kita berlaku kejam pada mereka. Pada saat yang bersamaan, kita bukan saja menciptakan monster, tapi juga membunuh karakter, membunuh kepribadian, membunuh budaya mereka. Pembunuhan bangsa itu terjadi ketika pemerintah tidak melarang, ketika pemerintah tidak membatasi, ketika pemerintah malah justru menganjurkan informasi-informasi terbuka itu untuk diakses sebagai hal yang disebut oleh salah satu menteri Kominfo kita sebagai hal yang undeniable, yang tidak terhindarkan. Saya kira kita harus berhitung kembali. Tidak seluruh hasil teknologi puncak yang hebat dan menarik itu harus kita adopt, harus kita terima, harus kita praktekkan. Kalau pada gilirannya dia justru mendestruksi, mendekonstruksi, merusak tatanan dari mulai value, norma, moral, etika sampai estetika dari bangsa kita yang sudah dibangun, dikembangkan dan dipelihara ribuan tahun. Saya merasa sangat getun, terharu, dan sedih melihat kenyataan bahwa bukan NF yang saya sedihkan, tapi bahwa bangsa ini telah melahirkan NF dan NF lainnya yang saya bisa sebutkan puluhan atau ratusan kasusnya yang menyedihkan. Seperti seorang remaja 15 tahun yang mempedofil anak 7 tahun, seorang remaja yang menjual anak 8 tahun untuk diperlakukan secara seksual, seorang remaja yang membunuh ibunya, bapaknya, dan yang lain-lain. Sampai kapan ini akan berlangsung? Saya kira ini akan bertambah menjadi adab yang saya tidak bisa mengatakan, mau mengatakan biadab pun bagaimana? Kalau ini kita diamkan, mengapa pemerintah tidak bergerak dan malah justru menjadi komprador dari teknologi itu dengan ikut-ikut mempraktikkan produk-produk teknologi itu
yang sebenarnya tidak dia butuhkan. Maksud ada pejabat ikut TikTok, tidak hanya Instagram, Twitter, channel, blog, tapi juga ikut TikTok, ikut apa dan yang lain-lain, yang sama sekali tidak mencerminkan karakter dan kewibawaan, yang sama sekali tidak mencerminkan kedewasaan dalam menghadapi teknologi, yang sama sekali tidak mencerminkan bagaimana ia secara matang, secara kultural, secara emosional bisa mengatasi teknologi. Tapi ternyata mereka diatasi oleh teknologi, ditaklukkan oleh teknologi. Seolah-olah teknologi itu yang bisa menegaskan, meneguhkan keberadaan eksistensinya, bahkan reputasi, kekuasaan, juga masa depannya. Saya kira bangsa yang seperti itu adalah bangsa yang rapuh, cengeng, dan tidak punya masa depan. Demikian dulu Kopi Panas kita kali ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai berjumpa di Kopi Panas berikutnya.